Yudisium Sarjana ke-52 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, Kamis 25 September 2025 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fakultas memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin, marilah kita saksikan penampilan grup Hadro dari mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu zada Muhammadan ta'zima وهباء فضلا من لدنك عميما الله زاد محمدا الله زاد
الرهباء فضلا من لدنك عميما. يا هنانا بمحمد، يا هنانا بمحمد، ذلك الفضل من الله. يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد، ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد، يا هنانا بمحمد، ذلك الفضل من الله. يا هنانا من مكة لما ظهر لأجله شق القمر، من مكة لما ظهر لأجله شق القمر، وافتخرت آل مضر، وافتخرت آل مضر به على كل الأنام. يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد، ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد، يا هنانا بمحمد، ذلك الفضل من الله. يا هنانا صلوا على خير الأنام، خير الأنام المصطفى بدر التمام، بدر التمام. صلوا عليه وسلموا وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام. يا هنانا صلوا عليه وسلم وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام. يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد، ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد، يا هنانا بمحمد، ذلك الفضل من الله. يا هنانا كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل،
الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى المتيم فيه من كنزين يا سيد الكونين يا علم الهدى لرب العالمين رسول هذا الذي من لدنك عناية نزور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل هذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tari Gending Sriwijaya. Marilah kita saksikan persembahan Tari Gending Sriwijaya oleh mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Beri tepuk tangan yang meriah.
Rindukan Tuhan dahulu
Yang terhormat Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang kami hormati para Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang kami hormati Kabag dan Subkor Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang kami hormati para dosen dan tamu undangan. hadirin yang berbahagia. Pembukaan yudisium Dibuka oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Syarifuddin MA dipersilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Haji Munir MAG, para pimpinan fakultas, seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka rapat terbuka dalam rangka yudisium sarjana ke-52 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, Senin 25 September 2025. Terima kasih. Pembacaan kalam ilahi Dibacakan oleh Muhammad Ridho Ismail, Yudisiawan dari Program Studi Manajemen Dakwah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UIN Raden Fatah. yang akan dipandu oleh Rahmanda
mahasiswi dari program studi pengembangan masyarakat Islam. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Doa Dipimpin oleh Dimas Suryadana, Yudisiawan dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ilmana ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wajzihim anna jazaa'al muhsinin waj'al zurriyatana zurriyatan sholihah warham asatidzatana wa masyayikhana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor. Dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Raden Fatah Palembang. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Munir MAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, ada Pak Dekan, Ustaz Dr. Ahmad Syarifuddin, ada Wakil Dekan 1, Bu Dr. Nur Seri Asnah Nasution, ada Wakil Dekan 2, Pak Dr. Chandra Dermawan, Wakil Dekan 3, Ibu Dr. Neni Noviza. Juga ada Kabak Pak Indra Yuhanto, para Kasub, ini para Kaprodi, Setprodi, Kepala Lab, para dosen, tenaga kependidikan, genap panitia, juga yang kita muliakan, para tamu, ada tamu undangan, ada tamu kehormatan, dari mitra kita, ada dari wongkito.co, kemudian ada dari PT Al-Badriyah Wisata, kemudian ada dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, KPID, juga dari mitra kita LPK A1 Palembang, ini tertulis Bapak Edward Hadi SH,
Oh ada, diwakili ya. Baik, kemudian undangan kita juga dari Kesma, diwakili oleh Pak Hendra ya, Pak Hendra Sos. Kemudian juga kita muliakan, kita ta'zimi para orang tua, wali, mahasiswa yang hari ini menjadi insya Allah sebentar lagi alumni yang akan dilantik menjadi sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan juga tentu yang kita banggakan para alumni yang insya Allah akan segera diresmikan menjadi sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis pelantikan pelepasan sarjana baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam yudisium yang ke-52 tahun 2025. Mudah-mudahan niat baik, langkah kaki, kehadiran, partisipasi Bapak Ibu dalam majelis yudisium ini dicatat sebagai amal soleh dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diakui sebagai bentuk partisipasi kita di dalam meneladani, melanjutkan dan mengembangkan risalah dan tradisi peradaban yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan syafaatnya, bisa berjumpa dengan beliau dan berkumpul dalam liwa'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya atas nama pimpinan tentu saya mengucapkan selamat kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang hari ini menyelenggarakan kegiatan yudisium pelantikan sarjana baru. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, sukses, barokah dan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan, kerjasama, keterbukaan publik di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dan tambah eratnya komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi bersama stakeholdernya. Selanjutnya tentu kami berharap mudah-mudahan dengan kegiatan yudisium ini para wali orang tua bisa datang secara langsung di kampus UIN Raden Fatah Palembang. Ini kampus yang lama, namanya Kampus Sudirman. UIN Raden Fatah sekarang ini memiliki 3 kampus, Bapak Ibu. Kampus yang kedua itu Kampus Jagabaring di seberang. Yang ketiga Kampus Paikabung di Indralaya. Kampus Sudirman ini di dalamnya ada pasca sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Usuluddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian Fakultas Syariah dan Fakultas Adab. Sementara di Jagabaring itu ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Saintek, insya Allah Fakultas Kedokteran, kemudian Fakultas Psikologi. Sementara di Paikabung insya Allah dalam proses sedang mengusulkan, sekarang prosesnya di Bappenas, itu akan dibangun Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, dan Ma'had Al-Jami'ah untuk seluruh mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang. Mohon doa dan restunya. Mudah-mudahan tinggal 1 langkah lagi nanti masuk Green Book dan itu hampir dipastikan menjadi proyek yang akan dibangun untuk UIN Raden Fatah Palembang. Nah, cita-cita kita insya Allah mudah-mudahan kalau terkabul nanti di Paikabung itu menjadi kampus yang terintegrasi.
Jadi di sana mungkin lebih dari 10.000 orang tinggal di asrama itu, terintegrasi dengan semua kebutuhannya secara swasembada. Mudah-mudahan nanti ada peternakannya, ada hortikultura, buah-buah sayur, semua muter. Kita bangun supermarket, kemudian akan kita bangun miniatur masyarakat Melayu di sana. Nah, itu cita-citanya. Oleh karena itu, mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan niat baik etikat kita terus mengembangkan kelembagaan dan berdampak kepada masyarakat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kegiatan ini tentu saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para orang tua wali yang sudah mempercayakan amanah untuk mendidik, mengambil peran di dalam proses pematangan anak dari Bapak Ibu sekalian yang berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya yakin masih banyak tempat lain yang bisa dijadikan tempat kawah candra di muka penempahan anak dari Bapak Ibu sekalian, tetapi Bapak Ibu memutuskan untuk memilih Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang tempat yang tepat. Oleh karena itu, mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi Bapak Ibu karena sebentar lagi bisa menyaksikan pelantikan anak-anak Bapak Ibu menjadi sarjana baru dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selanjutnya tentu kami sangat berharap kiranya para alumni nanti bisa berperan, bisa berkontribusi, bisa memaknai dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang selama ini sudah digeluti, ditekuni di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kalian diharapkan sangat untuk bisa berperan di dalam mewujudkan kampus berdampak. Sehingga visi keilmuan, niat yang mulia dari para pendahulu kita bisa diimplementasi, bisa diwujudkan melalui kegiatan, program, aktivitas yang Anda rancang, yang Anda laksanakan, yang didedikasikan untuk masyarakat agar ada peningkatan kualitas kehidupan, keumatan, dan kemanusiaan. Selanjutnya, tentu saya berdoa mudah-mudahan para alumni segera dapat memperoleh apa yang dicita-citakan. Doa-doa terbaiknya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen lanjut studi mudah-mudahan segera mendapatkan peluang beasiswa untuk melanjutkan studi. Bagi yang mau langsung mencari kerja mudah-mudahan segera mendapat pekerjaan. Yang mau naik pelaminan mudah-mudahan segera ditemukan dengan jodohnya dan segera naik pelaminan. Ya. Dan yang ingin membahagiakan orang tuanya mudah-mudahan nanti segera diwujudkan juga. Segera komunikasi dengan orang tuanya agar orang tuanya menjadi lebih bahagia setelah Anda menyelesaikan studi. Minimal tidak lagi minta kiriman. Pesan saya pertama nanti boleh ditulis dalam status, jangan pernah mencari alasan untuk mendukung kegagalan, tapi carilah alasan untuk mendukung keberhasilan. Yang kedua, perbanyak menggunakan kata walaupun dan hindari menggunakan kata karena. Walaupun baru selesai tetapi bisa sukses. Walaupun latar belakangnya tidak meyakinkan, tetapi hasilnya sangat meyakinkan. Walaupun seolah-olah tidak diperhitungkan, tetapi hasilnya mencengangkan. Nah, jadi perbanyak menggunakan kata walaupun, hindari menggunakan kata karena. Yang ketiga, tetaplah tawadhu, andab asor, hormat, takzim kepada kedua orang tua,
yang sudah membiayai, yang sudah mendedikasikan sebagian hidupnya dicurahkan untuk keberhasilan Anda menjadi sarjana. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang dicurahkan kepada anak Bapak Ibu untuk menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi menjadi amal baik, amal soleh, amal jariah yang akan Bapak Ibu ambil pundi-pundinya nanti di akhirat nanti insya Allah. Dan juga mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan akan memberikan inspirasi, akan memberikan motivasi bagi tetangga, karib, kerabat, saudara Bapak Ibu sekalian untuk meneruskan studi di UIN Raden Fatah Palembang khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terakhir saya menyampaikan kabar bahwa insya Allah semester genap ini UIN Raden Fatah sudah memulai menerima mahasiswa baru jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau, insya Allah. Jadi nanti teman-teman yang sudah berperan di masyarakat tetapi belum sarjana, silahkan ambil program ini. Ustadz-ustadz, para da'i, para penceramah yang sudah kondang kemana-mana tapi belum sarjana, silakan kuliah di UIN, ambil program RPL. Paling lama 2 tahun udah bisa jadi sarjana. Ya. Insya Allah. Itu juga pengusaha-pengusaha yang sudah sukses tapi belum sarjana, ya, untuk meningkatkan rasa percaya dirinya silakan ambil kuliah jalur RPL untuk menjadi sarjana. Kita memiliki alhamdulillah memiliki 37 prodi yang sudah diakui, ya, yang sudah resmi mendapatkan izin untuk menyelenggarakan RPL dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Jadi demikian. Ya, ini peluang yang sangat baik untuk masyarakat, untuk saudara-saudara yang mungkin kalau kuliah secara reguler 3,5 sampai 4,5 tahun tidak memungkinkan, maka ini salah satu solusi yang terbaik. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan dan silakan disosialisasikan. Ya. Saya kira itu, sekali lagi selamat dan mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Demikian sambutan ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kurangannya dan saya langsung pamit karena akan meneruskan di Yudisium Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 UIN Raden Fatah Palembang yang telah membersamai acara kita Yudisium ke-52 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pelantikan sarjana. Diawali dengan pembacaan surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi kepada Bapak Indra Yuhanto SE MSI, disilakan. Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nomor
243 tahun 2025 tentang sarjana baru, sarjana berprestasi tingkat fakultas dan tingkat program studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yudisium ke-52 periode Juni sampai dengan Agustus 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil-hasil munakhosyah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Juni sampai dengan Agustus 2025, memutuskan, menetapkan sarjana baru, sarjana berprestasi tingkat fakultas dan tingkat program studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Juni sampai dengan Agustus 2025. Pertama, melantik dan melepas para sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Juni sampai dengan Agustus 2025 sebanyak 111 orang yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 1 dengan perincian berikut. 1. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam 31 orang. 2. Program studi bimbingan penyuluhan Islam 45 orang. 3. Program studi jurnalistik 11 orang. 4. Program studi manajemen dakwah 11 orang. 5. Program studi pengembangan masyarakat Islam 13 orang. Kedua, berdasarkan PMA nomor 33 tahun 2016, maka saudara-saudara berhak memakai gelar dan sebutannya sebagai berikut. 1. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam, sarjana sosial SSOS. 2. Program studi bimbingan penyuluhan Islam, sarjana sosial SSOS. 3. Program studi jurnalistik, sarjana ilmu komunikasi SIKOM. 4. Program studi manajemen dakwah, sarjana sosial SSOS. 5. Program studi pengembangan masyarakat Islam, sarjana sosial SSOS. Ketiga, memberikan penghargaan kepada para sarjana berprestasi tingkat fakultas dan tingkat program studi serta non-akademik pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Juni sampai dengan Agustus 2025 sebanyak 11 orang yang namanya terlampir dalam lampiran 2. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 18 September 2025, Dekan Ahmad Saribudin ditandatangani. Yang terhormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dimohon melantik. Para sarjana yang diyudisium dimohon berdiri di tempat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya melantik saudara-saudara sebagai sarjana sosial dan sarjana ilmu komunikasi. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Palembang, 25 September 2025. Dekan Dr. Haji Ahmad Syarifuddin MA, NIP 1973 1110 2000 031 003 ditandatangani.
Dekan dipersilakan kembali ke tempat. Para sarjana dipersilakan duduk kembali. Penyerahan atribut kesarjanaan. Diawali penyerahan atribut kesarjanaan program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Kami mohon kesediaan Ibu Eli Rahmayanti MIKOM untuk membacakan nama-nama alumni program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Disilakan. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Haji Ahmad Syarifuddin MA dan Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Ibu Sumaina Duku MSI, dimohon mengambil tempat. Lampiran 1. Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang nomor 243 tahun 2025 tentang nama-nama sarjana baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan Penyuluhan Islam, Jurnalistik, Manajemen Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, periode Juni sampai dengan Agustus 2025 adalah sebagai berikut. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Yuda Saputra, NIM 21105010007, IPK 3,88, predikat dengan pujian. Herlambang Septian Putra, NIM 2120501044, IPK 3,88, predikat dengan pujian. Anissa Adelia, NIM 21105011010, IPK 3,85, predikat dengan pujian. Nadia Salsabila, NIM 21105011012, IPK 3,85, predikat dengan pujian. Utari, NIM 2120501073, IPK 3,76, predikat dengan pujian.
Ananta Alia Zahra, NIM 2120501048, IPK 3,73, predikat dengan pujian. Repi Mariska, NIM 21105011024, IPK 3,72, predikat dengan pujian. Lia Resti Fauzia, NIM 2120501063, IPK 3,65, predikat dengan pujian. Siti Nabila binti Muhammad Zuhilmi, NIM 230913101080, IPK 3,62, predikat sangat memuaskan. Sheila Amesta Effendi, NIM 2130501131, IPK 3,85, predikat sangat memuaskan. Saparia, NIM 2120501075, IPK 3,83, predikat sangat memuaskan. Nabila Ratu Lintang, NIM 2120501074, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Muhammad Raju Sani, NIM 2120501029, IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Oktaviani, NIM 2120501065, IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Atirilah Priska Angelina, NIM 2120501082, IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Akbar Mustaqim, NIM 2110501026, IPK 3,72, predikat
sangat memuaskan. Salsabila Jandisa Anjani, NIM 2120501066, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Ilham Walidin, NIM 2130501118, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. Ahirudin, NIM 2120501041, IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. Elza Saputri, NIM 2120501050, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Niken Winayu, IPK NIM 2130501136, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Dwi Agustina, NIM 2130501135, IPK 3,65, predikat sangat memuaskan. Fatia Saripa, NIM 2120501064, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. Akbal Wasalman Akbar, NIM 2130501127, IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. Aprianti Umariani, NIM 2130501129, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan. Ahmad Sabarudin, NIM 2120501070, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. Betran Antoni, NIM 2130501111, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan.
Sandi Anggoro, NIM 2130501117, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rapeda, NIM 2020501081, IPK 3,82, predikat sangat memuaskan. Anggun Kanisa, NIM 2030501151, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. Rahmi Alfida, NIM 182050183, IPK 3,81, predikat sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam dan Ibu Eli Rahmayanti disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan atribut kesarjanaan Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Kami mohon kesediaan Ibu Lena Marianti MPD untuk membacakan nama-nama alumni Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Disilakan. Kepada Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Ibu Dr. Mirna Ari Mulyani MPD dimohon mengambil tempat. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Nama, NIM, IPK, predikat. Aura Lupia Putri, 2110502009, 3,88 dengan pujian. Erika Putri Azara, 2130502102, 3,82 dengan pujian. Putri Amalia, 2120502032, 3,81 dengan pujian. Dena Kristina, 2120502069, 3,74 dengan pujian.
Melati Dwiyana 2120502070 3,74 dengan pujian. Dinda Putri Amelia 2120502053 3,72 dengan pujian. Selvia Dwi Oktasari 2130502155 3,72 dengan pujian. Sepian Dista 2120502038 3,71 dengan pujian. Septiani Arfianti 2120502050 3,67 dengan pujian. Dwi Lestari 2130502150 3,66 dengan pujian. Ayu Winarti 2120502040 3,65 dengan pujian. Nova Linda Aprianti 2120502045 3,65 dengan pujian. M Prayoga 2120502039 3,63 dengan pujian. Sevilla Askarelinse 2130502149 3,63 dengan pujian. Fitri Rahmania Azroh 2130502105 3,58 dengan pujian. Pipi Anggraini 2120502073 3,56 dengan pujian. Fadia Izatul Jannah 2130502104 3,56 dengan pujian.
Salsabila Nasha 2130502110 3,56 dengan pujian. Dea Paradila 2110502008 3,77 sangat memuaskan. Dea Paradila 2110502008 3,77 sangat memuaskan. Yulia Ningsi 2120502030 3,69 sangat memuaskan. Nazifa Miftahul Jannah 2130502142 3,63 sangat memuaskan. Destiana Az-Zahra 2130502129 3,61 sangat memuaskan. Nursi Diana 2130502093 3,54 sangat memuaskan. Asia Kamalia 2130502099 3,54 sangat memuaskan.
Muhammad Muzakir Abid 2120502078 3,53 sangat memuaskan. Siska Septiana 2130502115 3,50 sangat memuaskan. Suci Andini 2130502097 3,47 sangat memuaskan. Alvinda Mafaza Azim 2120502086 3,33 sangat memuaskan. Irli Gusmiarni 2130502122 3,29 sangat memuaskan. Thomas Alpajar 2120502084 3,24 sangat memuaskan. Yeyen Putri Anggraini 2020502061 3,63 sangat memuaskan. Seli Tria Agustin 2020502048 3,49 sangat memuaskan. Dinda Rabandanti 2020502040 3,47 sangat memuaskan. Cindi Julita Sari 2020502073 3,42 sangat memuaskan. RA Okta Duyanti 2020502060 3,40 sangat memuaskan. Deni Anggi Fitrian 2010502016 3,38 sangat memuaskan.
Restu Riyandi 2020502026 3,38 sangat memuaskan. Sidik Wahyudin 2030502123 3,28 sangat memuaskan. Riko Prastia 1920502024 3,73 sangat memuaskan. Nabila 1830502094 3,60 sangat memuaskan. Putri Arum Pengajeng 1810502012 3,58 sangat memuaskan. Ratmi Sri Utami 1820502050 3,51 sangat memuaskan. Afita Ramadhani 1820502018 3,47 sangat memuaskan. Diana Nopita 1820502028 3,46 sangat memuaskan.
Kepada Dekan dan Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam dan Ibu Lena Marianti, disilakan kembali ke tempat. Hiburan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah bersama kita saksikan hiburan oleh Muhammad Ravena, alumni Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Beri tepuk tangan yang meriah.
Yang meriah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan penyerahan atribut kesarjanaan program studi jurnalistik. Dan kami mohon kesediaan Ibu Hartika Utami Fitri MPD untuk membacakan nama-nama alumni program studi jurnalistik. Dipersilakan. Kepada Dekan Bapak Dr. Haji Ahmad Syarifuddin MA dan Ketua Program Studi Jurnalistik Bapak Jufrizal MA dimohon mengambil tempat. Program studi jurnalistik. Nama, NIM, IPK, Predikat. Nyimas Nandita Noresa Aryan, 2120 50 20 30 06 3,89 dengan pujian. Angga Aprian, 2120 50 30 14 3,82 dengan pujian. Gilang Ramadan, 2110 50 30 03 3,67 dengan pujian. Alenski Perlika, 2120 50 30 20 3,67 sangat memuaskan. Salsabila, 2120 50 30 15 3,63 sangat memuaskan. Putriani, 2120 50 30 33 3,62 sangat memuaskan. Muhammad Dafaklana, 2120 50 30 09 3,59 sangat memuaskan. Muhammad Ali Sabana Nasution, 2120 50 30 08 3,43 sangat memuaskan. Dwi Saputra, 20 30 50 30 88 3,53 sangat memuaskan.
Rike Liza Angelina 1930 50 31 11 3,50 sangat memuaskan. Raiski Anugrah 1730 50 31 21 3,23 sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi Jurnalistik dan Ibu Hartika Utami Fitri, disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan atribut kesarjanaan Program Studi Manajemen Dakwah. Kami mohon kesediaan Bapak Sudibyo Harmoko SPD untuk membacakan nama-nama alumni Program Studi Manajemen Dakwah. Dipersilakan. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Bapak Hasril Atik Pohan MM, dimohon mengambil tempat. Program Studi Manajemen Dakwah. Nama, NIM, IPK, Predikat. Putri Nadila 21 30 50 40 44 3,93 dengan pujian. Ridho Ismail 21 10 50 40 06 3,81 dengan pujian. Usnatul Aini 21 20 50 40 32 3,81 dengan pujian. Hikmayanti 21 20 50 40 16 3,63 sangat memuaskan. Adrian Majid Kobat 21 30 50 40 47 3,60 sangat memuaskan. Thomas Alva Edison 20 20 50 40 38 3,58 sangat memuaskan.
Elisa Meiliana 20, 20, 50, 40, 64, 3,58 sangat memuaskan. Erwin Saputra 20, 20, 50, 40, 55, 3,56 sangat memuaskan. Sartika Nur Cahaya 20, 30, 50, 40, 76, 3,24 sangat memuaskan. Tegar 19, 30, 50, 40, 97, 3,34 sangat memuaskan. Rosa Yulianti 18, 10, 50, 40, 19, 3,47 sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Dakwah dan Bapak Sudibyo Harmoko disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan atribut kesarjanaan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Kami mohon kesediaan Ibu Fitriani Mufti SSI untuk membacakan nama-nama alumni Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Dipersilakan. Kepada Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Ibu Dr. Suryati MPD, dimohon mengambil tempat. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Nama, NIM, IPK, Predikat. Marina 2130 505014 3,82 dengan pujian. Muhammad Afif 2130505013 3,78 sangat memuaskan. Tika Rahmawati 2120505010 3,65 sangat memuaskan.
Mutiara September 21105050053,53 sangat memuaskan. Irfan Afandi 20205050006 3,76 sangat memuaskan. Anggi Santoso 20305050034 3,75 sangat memuaskan. Febri Kurniawan 20105050003 3,73 sangat memuaskan. Anugrah Satriawan 20105050001 3,61 sangat memuaskan. Dimas Suryadana 20205050008 3,60 sangat memuaskan. Ria Bernaliza 20305050061 3,60 sangat memuaskan. Rio Dwi Saputra 20205050019 3,53 sangat memuaskan. Suryadi 20305050067 3,38 sangat memuaskan. M. Awaludin 205050012 3,36 sangat memuaskan.
Kepada Dekan dan Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam serta Ibu Fitriani Mufti disilakan kembali ke tempat. Pembacaan Ikrar Setia Sarjana yang akan dipimpin oleh Melati Dwiana, alumni Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, diikuti seluruh peserta yudisium. Peserta yudisium dimohon berdiri. Ikrar Setia Sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sarjana alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah adalah satu, warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dua, wajib berbakti kepada rakyat Indonesia, setia dan taat kepada agama, nusa dan bangsa. Tiga, wajib mengutamakan kepentingan negara dan tanah air. Di atas kepentingan daerah, aliran dan golongan, serta menjunjung tinggi pri kemanusiaan. 4. Wajib mendukung dan membela ideologi negara Pancasila. Dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Material dan spiritual yang diridhoi Allah Tuhan yang Maha Esa. 5. Wajib menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan agama, kebudayaan, negara dan seluruh umat manusia. 6. Wajib memelihara kekeluargaan dan menjunjung tinggi nama baik alma mater. Peserta yudisium dipersilakan duduk kembali.
Penandatanganan naskah ikrar. Kepada dekan dan wakil peserta yudisium dimohon mengambil tempat. Kami panggilkan perwakilan peserta yudisium. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Betran Antoli. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Dea Paradila. Program Studi Jurnalistik, Nyimas Nandita Noresa Aryan. Program Studi Manajemen Dakwah, Usnatul Aini. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Anugerah Satriawan. Dipersilakan kepada dekan dan wakil peserta yudisium untuk menandatangani naskah ikrar. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada dekan dan wakil peserta yudisium dipersilahkan kembali ke tempat. Penyerahan penghargaan kepada sarjana berprestasi. Diawali dengan penyerahan penghargaan kepada sarjana berprestasi akademik. Kepada sarjana berprestasi beserta wali dimohon mengambil tempat. Kami mohon kesediaan Ibu Dr. Sylvia Asobru MHum untuk membacakan nama-nama mahasiswa berprestasi akademik. Dipersilakan. Lempiran 2. Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang nomor 243 tahun 2025. Tentang nama-nama sarjana berprestasi tingkat fakultas dan program studi serta non-akademik periode Juni sampai dengan Agustus 2025 yang terpilih menjadi sarjana teladan berprestasi adalah sebagai berikut. Nomor prestasi, nama, NIM, tempat tanggal lahir, judul skripsi, IPK, predikat. Sarjana teladan tingkat fakultas Putri Nadila 2130504444 Mariana 27 Agustus 2003
optimalisasi fungsi masjid dalam meningkatkan nilai-nilai Islami bagi masyarakat desa Pematang Palas, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. 3,93 dengan pujian. Sarjana teladan tingkat program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Yuda Saputra 2110501007 Palembang 16 Februari 2004. Komunikasi kelompok pada komunitas Yuk Menggambar bareng dalam meningkatkan kohesivitas 3,88 dengan pujian. Sarjana teladan tingkat program studi bimbingan penyuluhan Islam. Aura Lutfia Putri 2110502009 Banyuasin 1 Juni 2003. Efektivitas konseling kelompok dengan teknik role playing dalam meningkatkan self control penyandu narkoba di YPRN Ar-Rahman 3,88 dengan pujian. Sarjana teladan tingkat program studi jurnalistik Nyimas Nandita Nursa Aryan 2120503006 Bandung 12 Maret 2003. Analisis visual gatekeeping foto berita di media online Urban ID 3,89 dengan pujian. Sarjana teladan tingkat program studi manajemen dakwah Ridho Ismail 2110504006 Palembang 30 Januari 2004. Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja Islami pada pegawai sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 3,81 dengan pujian. Sarjana teladan tingkat program studi pengembangan masyarakat Islam. Marina 2130505014 Palembang 30 September 2003. Analisis peran penyuluh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana di Kota Palembang 3,82 dengan pujian. Kepada yang terhormat Dekan dan para Wakil Dekan untuk memberikan penghargaan kepada sarjana berprestasi akademik.
Bapak Ibu hadirin yang di hadapan semua adalah sarjana berprestasi tingkat fakultas dan prodi. Semoga karirnya pun ke depan karir yang terbaik sesuai harapan. Kita kasih plus buat Ananda yang berprestasi pagi hari ini. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama Bapak Ibu. Kami undang kepada bagian tata usaha untuk dapat bergabung foto bersama. Baik, terima kasih kepada Dekan, Wakil Dekan dan Sarjana Berprestasi Akademik beserta wali, disilakan kembali ke tempat.
sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Ahirudin, 2120501041, Sido Rahayu, 22 Desember 2002. Adapun prestasi juara 1 Lomba Badminton Putra dalam kegiatan OMIK 2 FDK 2023. Juara 5 bulu tangkis kategori ganda putra pada Pekan Kreativitas PT KIN di Indonesia. Juara harapan 2 bulu tangkis ganda putra pada Pekan Kreativitas Mahasiswa PKM 3 PT KIN 2023 se-Sumatera di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi 2023. Sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi bimbingan penyuluhan Islam, M Prayoga, 2120502039, Banyuasin, 3 Juli 2002. Adapun prestasi juara harapan 1 Lomba Video Kesehatan Mental tingkat nasional UIN Sunan Gunung Jati tahun 2024. Juara 1 Lomba Azan tingkat kabupaten tahun 2021. Juara harapan 1 Lomba Azan tingkat umum tahun 2025. Sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi jurnalistik, Angga Prian, 2120503014, Musi Banyuasin, 24 Januari 2001. Adapun prestasi juara 1 syuting beregu putra cabang olahraga pentathlon dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Lahat 2023. Sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi manajemen dakwah, Usnatul Aini, 2120504032, Sugiwaras, 20 November 2002. Adapun prestasi wirausahawan yang memiliki usaha di bidang makanan, pakaian, dan hasil pertanian. Sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi pengembangan masyarakat Islam, Febri Kurniawan, 2010505003, Seri Jabo, 7 Januari 2003. Adapun prestasi juara 3 Kejuaraan Internasional Pencak Silat Indonesia Open 2023. Juara 3 Kejuaraan Pencak Silat Internasional Indonesia Open 2024. Juara 1 Pencak Silat Pekan Seni dan Olahraga Nasional 2023. Juara 1 Kejuaraan Pencak Silat tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2025. Dengan ini kami undang kembali yang terhormat Dekan dan para wakil Dekan serta Bapak Kabak untuk memberikan penghargaan kepada sarjana berprestasi non-akademik.
Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada dekan, wakil dekan, dan sarjana berprestasi non-akademik beserta wali, disilakan kembali ke tempat. Kesan dan pesan alumni disampaikan oleh Putri Nadila, alumni program studi manajemen dakwah, dan Siti Nabila, alumni dari Malaysia, program studi komunikasi penyiaran Islam. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang kami hormati para Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3, yang kami hormati para Kaprodi dan Sekretaris Prodi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang kami hormati Kepala Bagian TU beserta Subkoordinasi TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang kami hormati para wali yudisiawan, yudisiawati, yang kami hormati para tamu undangan, dan yang kami hormati para panitia pelaksana serta rekan yudisiawan, yudisiawati yang berbahagia. First of all, let's express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has bestowed His grace and guidance on us, so that we can gather today in good health and without obstacles. My prayers and greetings always be poured on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, along with his family, friends, and all his people who faithfully follow his sunnah until the day of judgment. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya Putri Nadila mewakilkan rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan kesan dan pesan. Pertama,
kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua kami tercinta. Terima kasih atas doa, kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai, sehingga kami bisa berdiri di titik ini. Tak lupa pula terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang dengan sabar membimbing dan mengajarkan kami ilmu yang bermanfaat, serta kepada tenaga kependidikan yang telah mendukung perjalanan kami selama masa kuliah. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Tak lupa pula kami haturkan mohon maaf kepada orang tua, Bapak dan Ibu dosen, dan tenaga kependidikan. Mungkin ada kata dan sikap yang kurang berkenan kepada kalian. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah senantiasa melembutkan hati kita semua dan meridhoi langkah kita ke depan. Harapan kami, semoga ilmu yang kami dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, menjadi amal jariah bagi orang tua dan Bapak Ibu dosen sekalian, menjadi cahaya yang menerangi jalan pengabdian kami di tengah masyarakat, mudah mencari atau menciptakan pekerjaan, bisa melanjutkan kuliah ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dilancarkan urusan baik dunia maupun akhiratnya, dan menjaga nama baik kampus tercinta dan UIN menjadi world class university. Hadirin yang kami hormati, terima kasih untuk rekan-rekan semua, untuk kita semua yang sudah bertanggung jawab menyelesaikannya semua atas apa yang telah kita mulai. Terima kasih untuk memilih berjuang dan tidak menyerah. Jangan takut untuk melangkah dan lebih mencoba. Ingatlah bahwa harimau tidak terlihat buas saat di kandangnya, dan anak panah tidak terlihat tajam jika tidak dilepas dari busurnya. Baik, izinkan saya untuk berpantun dan tolong dibantu dengan cakepnya Bapak Ibu sekalian. Beli cilok pakai sambal ijo, makan bareng sambil ketawa. Sampai jumpa di wisuda Sabtu besok. Semoga sukses buat kita semua. Akhir kata, selamat kepada seluruh rekan-rekan semua. Semoga kebahagiaan hari ini menjadi awal dari keberhasilan dan kesuksesan kita yang lebih besar lagi. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dapat kekurangan. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Terima kasih untuk semua pengalamannya. Kami memohon restu dari orang tua, Bapak dan Ibu dosen sekalian, dan semua pihak agar langkah kami selalu dimudahkan, diridhoi, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatammas salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أجمعين أصحاب الفضيلة المحترم سعادة حميد كلية الدعوة والاتصال المحترم سادة وكلاء عميد المحترم رئيس قسم الشؤون الإدارية المحترما رئيس وأمين قسم الدعوة والاتصال خصوصا ببرنامج اتصال والإعلام الإسلامي المجتهدون وحدة الشؤون الإدارية المحتفل السادة الضيوف الكرام المحتفل أولياء أمور الخارجين والخارجات المحتفل إخواني الخارجون والأخوات خارجات أعزة
Yang saya hormati seluruh pimpinan dan sivitas akademika serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur dah hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan rahmat dan kasih-Nya, hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh bahagia pada acara Yudisium Fakultas Dakwah dan Komunikasi ke-52. Perkenalkan, saya Siti Nabilah, merupakan anak rantau berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia, alumni dari program studi komunikasi penyiaran Islam angkatan 2023. Izinkan saya menyampaikan kata sambutan ini. Rasa sangat bersyukur dan bangga dapat berdiri kembali di kampus ini yang bukan sekedar tempat belajar, tetapi di tempat inilah saya menemukan sahabat dan juga keluarga kedua. Hadirin sekalian, setiap sudut kampus ini menyimpan cerita. Min ayyamul muhadarat ila layali tawil nudzakkir wa nuraji'. Yang mana dari pagi kita ke kelas, kita berdiskusi sama teman-teman yang lain. Itu menjadi sebuah kenangan yang sangat indah yang mana akan membentuk kita hari ini. Dear graduates, remember, this ceremony is not the end, but a new beginning. It's a one quote says, education is not the fading pale, but the lighting of the fire. Let this fire guide us, motivate us, and remind us that our journey of learning never ends. Wahai teman-teman yang saya kasihi sekalian, hari ini adalah hari kebahagiaan bukan hanya bagi kita para wisudawan, tetapi juga bagi orang tua kita. Ya jamaah, al-walidin hum sirrun najah, du'auhum huwa silahul aqwa. Teman-teman, rasa suksesnya kita ini hasil dari doa-doa hebat dari orang tua kita. Jadi, dengan kesempatan ini saya meminta atau mengajak teman-teman semua genggam erat tangan kedua ibu bapa kalian dan bilang, terima kasih ayah, terima kasih ibu. Tanpa doa hebat kalian, saya tidak bisa sampai ke tahap ini. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh para dosen saya atas ilmu, doa dan bimbingan kalian. Kalian sangat luar biasa. Serta kepada pihak Fakultas Dakwah yang memberikan kerjasama luar biasa, yang sangat dedikasi sepanjang saya berkuliah di sini. Dan dengan kesempatan ini saya ingin memberikan ucapan kepada sahabat-sahabat saya dari Malaysia yang masih lagi berjuang di dalam kampus ini. Jangan berputus asa, teruskan berjuang. Perkara biasa kalau kita lelah bikin skripsi itu perkara biasa. Soalnya kalau kita mau jadi orang hebat, pasti ada liku-likunya. Semoga satu hari nanti kita bisa bertemu kembali dalam kejayaan masing-masing. Saya ingin kalian tahu bahwa kalian adalah keluarga kedua saya dan saya sangat menyayangi kalian semua. Seterusnya para wisudawan sekalian, ingat, ijazah itu hanyalah sekeping kertas, tetapi ilmu yang kalian dapatkan itulah cahaya yang mana kalian itu harus membawa ke merata kalian pergi. Bukan buat diri sendiri, tetapi buat umat. Ya Zumala, wahai sahabat-sahabat sekalian, dengarlah. Hari ini kita seperti burung yang baru terlepas dari sangkar. Terbiasa diberi makan, dijaga dan dilindungi. Namun, mulai besok kita akan terbang di langit yang luas, bertemu angin ribut, hujan, panas terik. Tetapi ingatlah, semakin tinggi burung itu terbang, semakin indah pula pemandangan yang terlihat. Begitulah kehidupan kita selepas ini, penuh cabaran, tetap juga peluang untuk berjaya. Sebelum saya tutupkan kata sambutan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun dan dibantu dengan cakapnya ya, ibu bapa semua.
Mungkin pantun ini agak berbeda dari pantun Indonesia ya, tapi saya coba juga. Pagi hari menimba ilmu, sore menjelang bersama kawan. Indah kenangan di kampus biru akan dikenang sepanjang zaman. Demikianlah kata sambutan saya. Semoga kita menjadi alumni yang berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk umat, selalu menjadi kebanggaan alma mater tercinta UIN Raden Fatah Palembang. Barakallahu fikum jami'an wa jala ayyamkum mubarakah wan najah wal falah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan wali alumni disampaikan oleh Bapak Kemas Syamsuri Arfani, wali dari Nyimas Nandita Noresa Aryan, alumni program studi jurnalistik. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebelum saya memulai kata, terlebih dahulu saya mohon izin, saya mohon kepada Bapak dan Ibu mewakili Bapak dan Ibu sekalian, orang tua dan wali. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang diwakili oleh Wakil Rektor satu bidang akademik dan kelembagaan Profesor Dr. Munir MAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Ahmad Saripudin, SAG, MA, yang saya hormati para wakil dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan yang saya hormati Kabak dan Kasubag Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang saya hormati seluruh sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan para mitra kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang saya hormati para orang tua dan wali, yudisiawan dan yudisiawati, serta anak-anakku, yang saya para yudisiawan dan yudisiawati,
yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam acara yudisium yang ke-52 Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, izinkanlah terlebih dahulu saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Rambut dikuncir diikat dengan pita. Pita yang bagus merah muda warnanya. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Janganlah lupa untuk mensyukurinya. Saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu, orang tua dan wali yudisiawan dan yudisiawati, mewakili Bapak dan Ibu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan di sini belum mampu untuk mewakili Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama kami menyampaikan rasa kegembiraan dan kebanggaan sebagai orang tua karena anak-anak kami telah berhasil melewati suatu proses pendidikan tinggi. Kami bersyukur karena tidak semua orang mendapatkan keberuntungan ini. Anak-anakku semua, kalian patut bersyukur karena telah menjadi orang-orang pilihan untuk merasakan indahnya dapat menjadi bagian Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku perwakilan orang tua, yudisiawan dan yudisiawati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah dengan sabar mendidik, membimbing, dan membekali anak-anak kami dengan ilmu pengetahuan dan karakter yang berharga selama menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Kami melihat sendiri bagaimana anak-anak kami bertransformasi dari seorang individu yang datang ke kampus ini menjadi pribadi kini yang siap bertransformasi, berkontribusi dari masyarakat. Untuk ini anak-anak kami, para yudisiawan dan yudisiawati, kelulusan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menggapai kehidupan yang sesungguhnya. Gunakanlah ilmu yang telah diperoleh untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tidak hanya bagi diri kalian sendiri, tetapi juga bagi keluarga, lingkungan masyarakat, dan bangsa. Tetaplah rendah hati. Jangan pernah berhenti dan jadilah setiap tantangan sebagai pendorong untuk terus berkembang. Jangan lupa untuk selalu menjaga nama baik alma mater dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya, kami mendoakan semoga jeripaya yang dilimpahkan oleh Bapak dan Ibu Dekan, Wakil Dekan, para ketua dan sekretaris program studi di seluruh sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi
mewakili putra-putri kami memohon pamit dan mohon maaf atas segala kesalahan putra-putri kami, serta mohon doa dan restunya untuk kesuksesan putra dan putri kami. Baiklah, sebelum berakhirnya sambutan ini, izinkan kembali saya menyampaikan sebuah pantun. Pantun ini terkhusus buat anak-anak kami, buat anak-anakku Yudisiawan dan Yudisiawati. Langit cerah menyambut hari baru. Optimisme membawa semangat yang tinggi. Jangan biarkan keraguan datang menghalangi. Kesuksesan akan datang pada yang percaya diri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya memohon maaf apabila terdapat ucapan yang tidak berkenan di hati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya yang berharga ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Syarifuddin MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pagar alam, jangan lupa mampir di kota Lahat. Sekali lagi saya ucapkan salam, tolong dijawab dengan yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Rektor UIN Raden Fatah Palembang, dalam kesempatan ini baru saja diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Haji Munir SAG MAG. Terima kasih atas perkenan beliau dan telah memberikan sambutan tadi. Para tamu undangan, izin menyapa terlebih dahulu yang hadir dari LPKA, Bapak Edward Hadi, AMD, IPSH. Terima kasih Pak. Kemudian dari Yakesma dihadiri oleh Pak Hendra Esos, terima kasih. Kemudian hadir dari KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Bapak Hefriyadi, MSI, beliau juga dosen praktisi kita. Kemudian Ketua Fasda, salam kunci Inggris, Bapak Hasandri SAG MSI, dan para tamu undangan lainnya yang belum sempat disebutkan, izin jika ada. Yang saya hormati para pimpinan di fakultas, Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Nursari Hasnah Nasution MAG, Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Chandra Darmawan MHum, Wakil Dekan 3 Ibu Dr. Neni Noviza MPD, mohon maaf. Kemudian urut ini ya, para Kaprodi KPI, Ibu Sumaina Duku MSI, Kaprodi BPI, Ibu Dr. Mirna Ari Mulyani MPD, Kaprodi Jurnalistik, Bapak Jufrizal MA, Kaprodi PMI, Ibu Dr. Suryati MPD,
ke Prodi Manajemen Dakwah Bapak Hasril Atik Pohan, MSI, MM. Para sekretaris Prodi, ada sekretaris Prodi KPI, Pak Dr. Anang Walian M. Ahum, mohon izin Bapak Ibu sekalian, beliau sedang mengikuti acara yudisium juga di Pasca Sarjana. Kemudian sekretaris Prodi BPI, Bapak Bella Janare Putra, sekretaris Prodi Jurnalistik Ibu Lilis Sukmawati, mungkin duduknya bertebaran di mana saja. Sekretaris Prodi PMI Ibu Sri Hertimi, MSI. Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Ibu Emi Puspita Dewi. Hadir juga Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Irpin Saemhum. Kabak TU Fakultas dan Komunikasi Bapak Indra Yuhanto, MSI. Para subkor, ada subkor akademik Ibu Yuni Melati MH, subkor APK Ibu Eti Martiani Mkom. BPP Fakultas Dakwah dan Komunikasi, pustakawan, semua tendik, para panitia yudisium yang ke-52 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, para dosen, para orang tua dan wali alumni yang kami banggakan, para peserta yudisium, yudisiawan yudisiawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi, hadirin wal hadirat yang mulia. Pagi hari sarapan tekwan, ditambah kerupuk menjadi nikmat. Selamat datang kami ucapkan Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Mana tepuk tangannya? Caknya lah mulai lesu. Sikok lagi. Hari libur pergi ke sawah, menengok padi yang semakin merekah. Semoga acara ini penuh berkah, masa depan alumni semakin cerah. Bapak Ibu hadirin, sebelum menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para orang tua alumni, berikut para peserta yudisium, izinkan saya mengajak kita sedikit mengulas kembali tentang saintifikasi dakwah di era digital. Kalau kita lihat di Google ya, atau boleh browsing di media apapun, AI misalnya, kita bisa menemukan bahwa saintifikasi itu adalah merupakan proses menjadikan suatu fenomena, sistem atau aktivitas berbasis ilmiah dan sistematis, sehingga dapat memberikan legitimasi dan pengakuan sebagai kebenaran melalui metode sains. Proses ini sering diterapkan pada konsep-konsep tradisional atau local wisdom, kebiasaan yang ada di masyarakat, seperti melalui pengobatan herbal atau ibadah untuk membuktikan khasiat dan keamanannya secara ilmiah melalui pengembangan riset dan pelayanan serta fakta-fakta empiris. Dalam konteks dakwah tentunya proses ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan pembacaan ilmiah pada berbagai aktivitas ibadah di dalam Islam, seperti korelasi antara sholat dengan kesehatan. Ada riset yang menemukan misalnya peran sholat tahajud terhadap peningkatan imunitas tubuh. Nah, ini di situ ada peran-peran dakwah. Bagaimana dakwah bisa mewarnai, bisa melakukan integrasi, terutama di era digital saat ini. Kita bahkan bukan hanya generasi Z, anak-anak yang baru umur 1 tahun, 2 tahun, sudah sangat lincah dengan jari jemarinya untuk memindahkan dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Bahkan mereka sudah kecanduan. Kalau ditinggal orang tua barangkali mereka tidak ribut.
Orang tuanya kemana-mana dia tidak ribut. Tapi kalau HP-nya tidak di tangan, itu yang mereka ributkan dan mereka nangis sejadi-jadinya. Untuk itu penting bagi kita, terutama para alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi, memberikan warna bagaimana peran, terutama dalam media-media sosial, dalam media-media informasi, untuk mewarnai sehingga informasi-informasi yang diakses, informasi-informasi yang dicerna, yang menjadi asupan bagi seluruh masyarakat itu adalah asupan yang baik, asupan yang benar dan menebarkan kebajikan. Dalam konteks ini, Fakultas Dakwah melalui berbagai peran, baik KPI, BPI, jurnalistik, manajemen dakwah dan pengembangan masyarakat Islam dapat mengambil perannya masing-masing untuk mewarnai dan mengintegrasikan antara tradisi keagamaan yang ada di kita dengan proses sains yang ada di penjuru segala dunia. Bapak Ibu para hadirin, terutama para orang tua dan wali alumni. Hari ini kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah di yudisium. Meskipun kami sangat memahami bahwa Bapak putra-putri Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang kompeten. Ada yang sudah diterima sebagai salah satu anggota tentara TNI ya, Tentara Nasional Indonesia yang tadi ke depan dan kita berikan penghargaan. Febriansah ya. Tepuk tangan untuk Febriansah ya, dan mohon berdiri. Ini. Dan ada juga yang curhat tadi di depan dengan menyanyi kemana-mana belum dapat jodoh. Ini sudah memproklamirkan diri. Sehabis ini boleh berasan ya. Boleh berasan. Dan itulah dinamika alumni kita. Alhamdulillah terkadang ketika pada saat mereka melakukan magang atau praktek profesi, ada dinas atau instansi terkait yang mereka lirik sehingga belum selesai dari kuliahnya sudah dibidik oleh instansi tersebut dan ditarik untuk kantor atau dinas tersebut. Contoh di KPID ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ini ada Pak Ketua KPID dan Pak Wakil Ketua. Hadir langsung, kami mengucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk KPID Sumatera Selatan. Demikian halnya dengan LPKA, alhamdulillah setiap tahun kita selalu bermitra untuk mengirim tenaga-tenaga kita, ya, tenaga dari mahasiswa yang praktek dan mahasiswa yang hampir selesai untuk sama-sama berkontribusi, memberikan manfaat kepada pihak LPK. Demikian juga dengan pihak Yakesma. Tidak sedikit dari mahasiswa kita yang dibiayai, diberikan beasiswa oleh Yakesma dan akhirnya juga direkrut oleh Yakesma. Tepuk tangan untuk Yakesma. Akhirnya Bapak Ibu orang tua para alumni, kami kembalikan putra-putri Bapak Ibu sekalian tentu dengan dinamika yang diantaranya kami sebutkan di awal. Kami mendoakan, mengiringi doa para peserta yudisium sekalian, kiranya mendapatkan, mewujudkan cita-cita yang diinginkan, memperoleh pekerjaan yang terbaik, memperoleh jodoh yang baik, dan tentu dapat beraktualisasi, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan alumni kepada Ikatan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kepada Dekan, Ketua Ikatan Alumni dimohon mengambil tempat. Penandatanganan berita acara penyerahan alumni dilanjutkan dengan penyerahan alumni.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kepada Dekan dipersilakan duduk kembali. Dan kepada Ketua Ikatan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Hasandri Agustiawan SAG MSI, dimohon untuk menyampaikan kata sambutan. Disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus alumni, ketika saya teriak kunci Inggris, kepalkan tangan Anda, siap. Kunci Inggris, siap. Kunci Inggris, siap. Kunci Inggris, siap. Artinya kita siap berkompetisi dimanapun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita semuanya dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersyukur, bergembira Yudisium ke-52 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan harapan Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Kanda kami Dr. Ahmad Syarifuddin MA, para ketua prodi, ibu yang cantik bertaik lalat, Nur Seri Hasnah Nasution. Ada kakak kami Chandra, yang ganteng, jenggot bertambah panjang alhamdulillah. Ada adik kami, Neni, Ibu Sumainah Duku, adik kami Elo, tadi Ari Mulyana Munir tapi dipanggil Elo ada ini. Ada Bapak Jubrizal, adik kami ya. Ada juga Ibu Dr. Suryati dan juga Bapak Kabaktiu serta para dosen yang tidak bisa kami sapa karena waktu. Tapi akan kami sapa orang yang paling hit hari ini, Dr. Sylvia. Bukan main ini. Wisuda Yudisium tidak meriah tanpa kehadiran Dr. Sylvia. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Sedikit yang akan kami sampaikan. Pertama, mewakili seluruh alumni Fakultas Dakwah Raden Patah Palembang yang hari ini diserahkan kepada kami berjumlah 111 orang. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Raden Patah Palembang di bawah komando Dr. Ahmad Syarifuddin terus meroket sebagaimana slogan dakwah meroketnya. Bukti nyata Bapak Ibu sudah kita saksikan bersama-sama. Di depan Bapak Ibu kita belum tamat saja sudah dipesan oleh orang. Tadi ada mahasiswa kami, Febri, itu semester 7 atau 5 itu sudah menjadi anggota TNI, saya ingat betul. Tadi diceritakan ada beberapa alumni yang belum tamat juga sudah dipesan. Itu membuktikan kalau Fakultas Dakwah dalam mencetak generasinya tidak main-main. Bapak Ibu, siapa yang berperan, yang nyorot-nyorot kita ini semuanya mahasiswa yang dipersiapkan oleh fakultas untuk menghadapi era globalisasi ini. Oleh karenanya wajar kalau kami punya tagline kunci Inggris. Artinya Bapak Ibu, jaminannya anak Bapak Ibu siap ditempatkan dan siap bertarung dimanapun juga. Jadi apapun kami siap. Jadi wartawan siap. Jadi guru, banyak alumni Fakultas Dakwah yang jadi guru. Kepala sekolah ada. Dan lain sebagainya, bisa disebut-sebutkan. Kaget katanya sombong. Ada hal yang menarik. Tadi ada alumni dari Malaysia. Saya dengar Bapak tadi agak terkejut, ada orang Malaysia. Saya jawab, iya Pak. Fakultas Dakwah ini sudah digandrungi oleh pemerintah Malaysia sejak tahun 97. Di tahun 97 itu di bawah saya sudah ada 5 mahasiswa Malaysia yang menempuh studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Bahkan sampai saat ini. Ini membuktikan
bahwasanya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang tidak hanya dikenal di Indonesia, di Palembang, di Rawajaya 3, tetapi di Kuala Lumpur, Malaysia, bertebaran alumni kita. Dengan tambah 1 orang berarti sudah 25 orang mahasiswa Fakultas Dakwah asal Malaysia yang sudah mendapatkan predikat sarjana dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Bapak Ibu, saudara sekalian, kunci Inggris adalah tagline kami. Bapak Ibu jangan rusak, jangan gusar, jangan khawatir. Insya Allah setelah ini anak Bapak Ibu akan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Doakan, ikhlaskan apa yang telah Bapak Ibu korbankan untuk mereka semua. Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Setelah ini banyak yang bisa kita lakukan. Jangan takut, lapangan pekerjaan ada di mana-mana. Ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Sebagai informasi, saat ini Komisi Penyiaran Indonesia sedang membuka lowongan untuk menempati posisi 7 komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Saya yakin alumni Fakultas Dakwah layak dan mampu untuk berkompetisi di situ. Jangan takut, silakan untuk mendaftarkan diri. Saya tidak banyak sambutan, setidaknya ini sudah mewakili apa yang kita inginkan bersama. Kalau Pak Dekan tadi banyak nen pantun, aku tidak galak dipucui. Tadi 4 pantun, aku nak 6 pantun. Jangan cakep tapi siap, jawab siap ya. Oke, tuh. Jadi maksud aku tidak usah panjang-panjang lebar lagi. Aku akhiri sambutnya karena sudah jam 12 dengan ada 6 pantun. Selama duduk aku buat pantun. Karena saya ditagih kalau berpantun ini. Iya. Yang pertama, jalan-jalan ke kota Medan. Ya, ibu-ibu cakep, anak-anaknya siap dah. Ya. Melihat senja di balik awan. Ilmu dakwah bekal di badan, membawa risalah untuk kemajuan. Pantun kedua, ikan tenggiri diramu bumbu. Masak di dapur, aromanya sedap. Alumni berbakti tiada jemu, semoga amanah selalu sigap. 2. Ketiga, sungai mengalir ke lautan biru. Perahu berlayar tenang. Jejak dakwah teruskan selalu, jadikan perubahan hati yang benderang. Siap kan alumni? Siap, oke. Burung nuri hinggap di tanah, di dahan. Bernyanyi merdu di bawah mentari. Kampus tercinta jadi kenangan, mungkin biar ketawa. Dakwah itu kan seorang juru dakwah harus itu biar jamaahnya tertarik. Kampus tercinta jadi kenangan, mengukir kisah sepenuh hati. Ya, terakhir ini yang penuh makna dan untuk kita semua alumni. Beribu-ribu jumlah uang koin. Banyak uang koin itu. Makan belewah dicampur duku. Beribu-ribu alumni UIN, alumni Fakultas Dakwah tetap yang nomor 1. Terakhir, janganlah takut ke Batu Raja. Di Batu Raja ada si tebing Tais. Janganlah takut persaingan kerja. Karena kita kunci Inggris. Demikian. Kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat bisa dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Diawali foto bersama keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan kami undang juga para mitra untuk foto bersama.
Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan foto bersama Perprodi. Dimulai dari program studi komunikasi penyiaran Islam